Halo teman-teman, hari ini aku mau ngajakin kalian belajar 3 materi matematika yang sering bikin pusing nih. Tapi sebenarnya mudah loh. Nah, kita bakal belajar materi aturan sinus, kosinus, dan polinomial. Yuk kita belajar dengan cara yang simple dan seru. Nah, kamu bayangin deh, kamu punya segitiga sembarang dan kamu pengen tahu nih salah satu sepanjang dari sisinya. Tapi sisi itu tidak diapit dengan panjang sisi lainnya. Nah, bagaimana cara kita tahunya? Kita pakai aturan sinus. Contoh di sini ada segitiga. Segitiga sembarang ini terdapat sudut A, ditandai dengan huruf A besar. Lalu ada huruf B besar menandai sudut B, dan ada huruf C besar menandai sudut C. Lalu untuk panjang sisinya ditandai dengan huruf A kecil yang dia berseberangan dengan sudut A. Lalu terdapat panjang sisi C yang dia berseberangan dengan sudut C, dan panjang sisi B yang berseberangan dengan sudut B. Jadi kalau teman-teman mau cari salah satu panjang sisinya menggunakan aturan sinus, itu bakal dikenakan dengan rumus panjang sisi A per sudut sin A sama dengan panjang sisi B per sudut sin B sama dengan panjang sisi C per sudut sin C. Nah, itu rumusnya teman-teman. Jadi teman-teman bisa tulis untuk persamaan rumusnya itu A kecil per sin A sama dengan B kecil per sin B sama dengan C kecil per sin C. Dan dia, atau teman-teman bisa menghafalkan dari bentuk segitiga ya teman-teman. Jadi dia berseberangan, dia pernya sama seperti itu. Itu untuk gambaran gampang dari aturan sinus. Selanjutnya adalah aturan kosinus. Kalau tadi teman-teman mencari panjang sisi segitiga dan dia tidak diapit oleh dua sisi dan sudut lainnya. Nah, itu misalkan teman-teman menemukan segitiga yang panjang sisi B-nya sudah diketahui, lalu panjang sisi C-nya juga sudah diketahui, kemudian sudut A-nya juga sudah diketahui. Nah, kalau teman-teman menemukan segitiga yang seperti itu atau soal yang seperti itu, maka teman-teman bisa menggunakan rumus kosinus untuk mencarinya. Nah, rumusnya itu seperti apa? Rumusnya itu mudah teman-teman. Nah, rumusnya itu seperti ini. C kuadrat sama dengan A kuadrat ditambah B kuadrat min 2AB cos C. Nah, itu teman-teman diingat-ingat lagi, gampang. Atau kalau mau mudahnya, mungkin teman-teman pernah belajar rumus Pitagoras. Nah, ini sama dengan rumus Pitagoras, tapi bedanya ada tambahan min 2AB cos C, teman-teman. Nah, kalau teman-teman sudah tahu rumusnya, bisa dengan gampang deh tuh dicarinya menggunakan kalkulator. Kalkulatornya harus kalkulator ilmiah ya teman-teman. Kita masuk ke dunia polinomial. Polinomial itu apa sih? Nah, polinomial itu gampang teman-teman adalah bentuk matematika yang isinya itu berpangkat-pangkat. Iya, bener berpangkat-pangkat. Kita lihat contohnya, oke? Nah, contohnya kita langsung ke hurufnya aja teman-teman, yaitu 2x pangkat 3 plus 6x pangkat 2 min 2x plus 1. Nah, ini bisa disebut polinomial. Kenapa bisa disebut polinomial? Dan ini juga disebut sebagai polinomial derajat 3 teman-teman. Kenapa bisa gitu? Kita cari tahu. Derajat itu apa sih? Nah, derajat itu merupakan kita bisa menentukan derajat tingginya itu dari mana. Dari sini derajat 3, karena itu pangkat pertamanya itu diawali dengan 2x pangkat 3. Jadi dia disebutnya derajat tinggi polinomial 3. Nah, kalau misalkan dia di sini x-nya pangkat 5, maka dia bisa dibilang sebagai derajat polinomial derajat 5, teman-teman. Jadi seperti itu, yang pertama derajat. Lalu kita juga harus paham suku-sukunya, teman-teman. Jadi ini disebut sebagai suku, teman-teman. Si 2x pangkat 3 ini. Nah, 2 ini dia sebagai koefisien. Lalu ya x ini disebut sebagai variabel. Dia disebut sebagai variabel. Lalu yang pangkatnya ini itu menentukan dia derajat berapanya, teman-teman. Dan di polinomial itu harus berurutan dari pangkat tertinggi sampai dengan pangkat terendahnya, dari 3, 2, 1, 5, 4, 3, 2, 1. Jadi kalau misalkan dia ada yang kosong, dia bisa ditulis dengan 0x pangkat yang kosongnya itu, teman-teman. Seperti itu. Lalu yang di terakhirnya itu yang dia tidak memiliki variabel, itu disebut sebagai konstanta. Itu biasanya letaknya ada di akhir, teman-teman.
Nah, polinomial itu kalau dia tidak bisa disebut polinomial jika dia memiliki pangkat negatif. Contohnya ini teman-teman. Di sini ada 7x pangkat 3 plus 6x pangkat 2 plus 3 per x pangkat 1 plus 2. Nah, itu bukan polinomial. Kenapa bukan polinomial? Karena jika 3 per x pangkat 1 ini dijadikan sukunya, itu maka jadinya dia 3x min 1, dan itu tidak bisa disebut sebagai polinomial karena dia berpangkat negatif. Seperti itu teman-teman. Jadi di dalam polinomial itu kalau teman-teman lihat dia yang berpangkat-pangkat dan pangkat yang berurutan, itu dia bisa dibilang sebagai bentuk polinomial. Dan dia terdapat beberapa aturannya tuh, seperti ada derajat polinomial, terus juga pangkatnya harus berurutan, lalu ada yang namanya koefisien, ada yang namanya variabel. Seperti itu teman-teman. Nah, itu dia teman-teman, sinus untuk pasangan sudut dan sisi, lalu kosinus untuk sisi yang diketahui diapit dua sudutnya, dan si polinomial ahlinya pangkat-pangkatan dan x-xan. Seperti itu teman-teman. Ingat teman-teman, matematika itu bukan soal bisa atau enggak, tapi soal berani nyoba dan ngerti pelan-pelan. Jadi nggak apa-apa kalau teman-teman remedial, itu bisa menjadi sebagai evaluasi dan refleksi pembelajaran teman-teman selama ini. Jadi semangat terus teman-teman, kita memperbanyak ilmu dan memperbanyak pengetahuan. Dadah!